Pencuri tangga terekam CCTV, korban pilih selesaikan secara kekeluargaan. Selama 14 hari sebanyak 590 personel Polda Kalbar dikerahkan dalam operasi Zebra Kapuas 2025. Lomba perahu mesin jadi wisata baru di Kuburaya. Selamat pagi saudara, kita berjumpa di Kompas Pagi edisi hari ini 18 November 2025. Anda bersama saya, Petronella Yani. Saudara, tim redaksi kami telah menghimpun beragam informasi untuk Anda selama 60 menit ke depan. Sesaat lagi kita jelang Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita menuju informasi pertama saudara. Seorang karyawan perusahaan kayu gelondongan di Samarinda, Kalimantan Timur, tenggelam di Sungai Mahakam saat sedang logging di pelabuhan. 1 hari pencarian, korban ditemukan meninggal. Usai dicari oleh tim SAR gabungan, korban bernama Arbain Syah akhirnya ditemukan pada Sabtu pagi 15 November 2025. Jasad laki-laki berusia 45 tahun ini tenggelam pada Jumat siang 14 November. Korban yang merupakan karyawan PT Kalamur terpeleset dan tenggelam saat hendak logging kayu dari kapal menuju dermaga perusahaan, tepatnya di Sungai Mahakam di kawasan Loa Buah, Samarinda. Korban ditemukan tak jauh dari lokasi kejadian setelah tim SAR gabungan menyisir dan melakukan pencarian dengan metode fish search atau alat pancing yang dimodifikasi dari kearifan lokal. Pencarian sempat terkendala banyaknya kayu gelondongan dan arus sungai yang deras. Setelah dievakuasi, jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Pada pukul 14.00, tim melakukan penyisiran di daerah LKP dengan menggunakan alat fish dan alhamdulillah pada pukul 14.25 tim berhasil menemukan korban dan selanjutnya tim SAR gabungan mengevakuasi korban. Untuk jarak kurang lebih dari LKP 10 meter. Selanjutnya korban dibawa ke rumah duka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Masih dari Kalimantan Timur, 3 pemuda di Kota Balikpapan ditangkap Polsek Kecamatan Balikpapan Utara karena mencuri tangga dan terekam CCTV. Para korban memilih menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Para pelaku mencuri tangga sekitar jam 3 dini hari di perumahan kawasan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara. Berbekal rekaman CCTV atau kamera pengawas, kurang dari 1 kali 24 jam, para pelaku ditangkap saat hendak menjual tangga tersebut ke pengepul besi bekas. Karena korban memilih jalur kekeluargaan, polisi memfasilitasi mediasi antara keluarga pelaku dan korban. Para pelaku akhirnya mengembalikan tangga curian mereka. Para pelaku juga dikembalikan ke keluarga masing-masing. Terima kasih rekan-rekan semua. Tadi kami baru saja melaksanakan kegiatan mediasi. Kemarin terhadap video yang viral, mungkin teman-teman semua pada tahu, viral tentang pencurian tangga di Kelurahan Batu Ampar. Tim kami belum 1x24 jam telah mengamankan pelaku 3 orang dan barang bukti 2 tangga. Betul, kami sudah mengundang pihak keluarga, RT, korban untuk melakukan mediasi. Informasi selanjutnya, Polda Kalimantan Barat resmi menggelar operasi Zebra Kapuas tahun 2025 selama 14 hari ke depan. Sebanyak 590 personel dikerahkan dalam operasi untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas ini. Selama 14 hari ke depan, Polda Kalbar dan jajaran menggelar operasi Zebra Kapuas tahun 2025. Operasi ini dibuka dalam apel gelar pasukan di halaman Mapolda Kalbar pada Senin pagi. Wakapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Roma Huta Julu bilang, operasi ini melibatkan 590 personel dari semua unsur terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dalam pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas. Dalam operasi ini, tindakan tegas berupa penilangan akan diberikan kepada pengendara yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas hingga para pelaku balap liar. Wakapolda menyampaikan
Sesuai data kepolisian tahun 2025, terdapat 1.202 kasus kecelakaan lalu lintas di Kalimantan Barat. Dari angka tersebut, 259 korban diantaranya meninggal dunia, 521 luka berat, dan 974 luka ringan. Sementara kerugian material ditaksir mencapai 6,9 miliar rupiah. Karena itu, lewat operasi ini, Polri berharap angka tersebut bisa ditekan dan tidak kembali meningkat. Operasi Zebra Kapuas ini melibatkan kurang lebih 590 personil, baik dari Polda maupun jajaran lalu lintas di Polres, serta seluruh teman-teman dari instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan, kemudian rekan-rekan dari TNI juga nanti terlibat langsung untuk melakukan satu tugas bersama untuk menekan angka pelanggaran dan tingkat pelanggaran dan fatalitas kecelakaan serta mendisiplinkan para pengendara. Operasi Zebra Kapuas juga digelar dalam rangka cipta kondisi menjelang tahun baru dengan harapan saat operasi lilin digelar, situasi lalu lintas sudah lebih terkendali. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Sementara itu di Kalimantan Timur, Polda Kaltim menggelar operasi Zebra Mahakam 2025. Penindakan dalam operasi ini difokuskan penggunaan etle atau tilang elektronik. Operasi Zebra Mahakam berlangsung dari 17 hingga 30 November 2025 dengan sasaran operasi untuk menurunkan fatalitas kecelakaan, meningkatkan kesadaran pengendara lalu lintas. Sasaran pelanggaran lalu lintas yakni pengendara melebihi batas kecepatan, tidak memakai helm dan menggunakan ponsel di jalan. Pola penegakan hukum terhadap pelanggar akan menekankan 95% tilang elektronik dan 5% tilang konvensional. Inti dari operasi ini tentunya tadi dalam rangka meningkatkan keselamatan, tingkat fatalitas, dan lain-lain. Kemudian untuk kegiatannya tetap kita pakai preventif, dan represif. Tadi saya sampaikan juga kegiatan represif berupa penilangan sesuai kebijakan pimpinan kita. 5% kita menggunakan konvensional, manual tilang, dan 95% kita menggunakan metode etle. Jelang akhir tahun, pendapatan asli daerah Banjarmasin capai 89% dari target. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi. Pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin tahun 2025 mencapai 437 miliar rupiah atau 89% dari target. Target ini diharapkan terpenuhi dalam waktu 1,5 bulan tersisa. Hingga saat ini pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin mencapai 89% atau sekitar 437 miliar rupiah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, Edi Wibowo bilang, capaian ini meningkat. Dan PBBB 2 BHTB itu saat ini capaian sudah sekitar 89%. Artinya ini ada peningkatan, mudahan di dalam sisa 1,5 bulan ini bisa kita mencapai 100% dengan pajak. Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Kalsel mengapresiasi pencapaian Kota Banjarmasin dan berharap sinergi pendataan serta penagihan pajak tertunggak. Dengan peningkatan pajak di Banjarmasin khususnya kendaraan bermotor, nah Kota Banjarmasin kan sudah menerima option PKB dan option BBNKB. Nah mudah-mudahan Kota Banjarmasin bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka melakukan pendataan dan juga melakukan penagihan terhadap kendaraan bermotor yang masih mengalami tunggakan. Capaian opsen wilayah Banjarmasin saat ini mencapai 122,04 miliar rupiah. Salah satunya melalui pajak kendaraan bermotor atau PKB mencapai 79,2 miliar rupiah dari target capai 92,1 miliar rupiah yang masih di bawah target. Total target PAD Banjarmasin di angka 491 miliar rupiah diharapkan terpenuhi 100% dalam waktu tersisa 1,5 bulan ini. Saidiah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita ke Kalimantan Timur. Pembangunan pabrik soda as pertama di Indonesia resmi dimulai di Kota Bontang.
Proyek strategis nasional ini diharapkan mengurangi ketergantungan impor hingga 30% dan mendorong hilirisasi industri kimia. Pelaksanaan groundbreaking oleh Pupuk Kaltim dan Pupuk Indonesia menandai dimulainya pembangunan industri soda as atau soda abu dalam negeri. Selama ini seluruh kebutuhan soda as di Indonesia masih dipenuhi dari impor. Sementara permintaan terus meningkat setiap tahun. Pabrik yang dibangun di kawasan industri Pupuk Kaltim ini dirancang memproduksi sekitar 300.000 ton soda as per tahun. Angka ini diperkirakan akan memenuhi hingga 30% kebutuhan nasional. Pembangunan pabrik ini menjadi langkah penting menuju kemandirian industri kimia. Melalui pembangunan pabrik ini, Danantara bersama Pupuk Indonesia dan Pupuk Kaltim mengambil langkah nyata dalam memenuhi kebutuhan soda es dalam negeri, sekaligus mendukung program hilirisasi industri serta peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kapasitas produksi yang signifikan, pabrik ini diharapkan mampu menggantikan impor secara bertahap, sekaligus membuka jalan bagi potensi ekspor di masa depan. Setelah pembangunan selesai, pabrik ini juga akan menghasilkan produk samping seperti amonium klorid yang selama ini juga masih diimpor. Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi bilang, pabrik soda as ini akan memberikan dampak besar bagi industri nasional. Dan kita lanjutkan hilirisasinya, membangun soda as. Soda as ini tidak hanya menggunakan amonia, tapi juga menggunakan CO2. Artinya ini tidak hanya hilirisasi, tapi juga merupakan sebuah konsep sirkular ekonomi, mengurangi emisi karbon yang dilepaskan ke udara, dan yang terakhir menggunakan garam. Pembangunan pabrik soda as ini diharapkan memberikan multiplier effect atau pengaruh besar terhadap perekonomian daerah, mulai dari penyerapan ribuan tenaga kerja saat konstruksi hingga ratusan tenaga kerja permanen saat beroperasi. Febri Ananda, Jasmine Japar, Kompas TV, Bontang, Kalimantan Timur. Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pastikan penerima bantuan sosial bagi program Keluarga Harapan atau PKH tahun 2026 menggunakan identitas kependudukan digital. Saat ini, di Dukcapil Kota Balikpapan tengah berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait jumlah penerima PKH di Kota Balikpapan. Untuk pendaftaran identitas digital, Dukcapil akan mendatangi penerima manfaat atau pelayanan di kantor. Bagi penerima manfaat yang memiliki smartphone atau telepon pintar, bisa langsung mengaktifasi dibantu petugas di Dukcapil. Namun bagi yang tidak memahami teknologi atau tidak memiliki smartphone, akan dilakukan pendampingan oleh agen yang ditunjuk oleh Dinas Sosial. Nantinya identitas kependudukan digital atau IKD akan terintegrasi dengan Dinas Sosial Kota Balikpapan. Jadi nanti kita akan pelaksanaannya, mekanismenya itu akan bersama dengan keluarga PKH yang akan mendaftarkan diri kembali, didata kembali dan diaktifasi IKD-nya. Bagi yang tidak gaptek memiliki smartphone itu mereka langsung ya. Tetapi bagi yang gaptek tidak memiliki smartphone, maka pendamping agennya ini ya melalui agen pendamping PKH inilah yang mereka nanti didata melalui agennya, dibantu oleh agennya. Dari Kalimantan Selatan, 5 tahun menjadi pengrajin sasirangan dan mulai mengembangkan produk berbahan kain sasirangan. Pegiat UMKM di Kota Banjarbaru berharap bisa tembus pasar internasional. Nuriskiati, seorang pengrajin sasirangan, mulai menggambar motif khas sasirangan di atas kain untuk selanjutnya dilakukan proses jahit jelujur sesuai pola dan diwarnai. 5 tahun menjadi pengrajin kain khas Banjar, Rizkiati mulai mengembangkan produknya seperti membuat kaos sasirangan, taplak meja, tutup botol, dan kotak tisu bermotif sasirangan. Selama ini, Rizky hanya mengikuti event pameran bersama dinas dan promosi melalui media sosial agar produk kain sasirangannya bisa dikenal lebih luas. Rizky mengharapkan UMKM di Kota Idaman bisa naik kelas dan tembus pasar internasional. Kalau untuk ekspor luar negeri mungkin mengikuti beberapa event aja kali ya, gabungan sama dinas lain. Kalau untuk pribadi kita belum, cuman ini sedang berusaha untuk bisa mengikuti ekspor ke luar negeri.
kita produk jadinya juga ada baju, terus kita juga bikin kayak taplak meja, kotak tisu, terus tutup gelas, tempat botol, tas dan lain-lain. Potensi produk UMKM di Kota Banjarbaru juga dinilai sudah layak masuk pasar ekspor. Mulai dari pengemasan hingga kualitas produk dinilai sudah memenuhi ketentuan. Ini bisa menggerakkan perekonomian di Banjarbaru dan secara luas di Kalimantan Selatan melalui itu tadi kan, melalui ekonomi kreatif, melalui UMKM, produknya sudah bagus-bagus. Dan kita juga di KBRI akan mendorong, kami mempersilahkan teman-teman kontak ke kami. Kita juga akan ada acara Gebiar Nusantara akhir November. Kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk bisa ikut serta. Kedepan, pihak kedutaan besar juga akan membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk bisa berpartisipasi pada kegiatan yang diselenggarakan KBRI di Kuala Lumpur. Hal ini diharapkan menjadi upaya mengenalkan produk UMKM Banjarbaru ke pasar yang lebih luas. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, kami masih menyimpan informasi lainnya untuk Anda usai jeda. Di antaranya warga padati Banjarbaru Street Art Festival. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Duta HIV/AIDS Kalimantan Barat 2025 terpilih. Duta terpilih ini diminta menjadi corong informasi untuk menghilangkan stigma dan meningkatkan kesadaran publik tentang penularan serta pencegahan HIV/AIDS. Reski Febrianus terpilih sebagai Duta HIV/AIDS Kalimantan Barat tahun 2025. Reski berkomitmen siap berperan aktif dalam penyebaran informasi yang benar di tengah masyarakat, terutama di kalangan anak muda di Kalimantan Barat, tentang penularan dan pencegahan HIV/AIDS. Tugas saya yang pertama, saya akan mengedukasi ke tingkat skala yang lebih kecil, seperti fakultas dan sekolah-sekolah lain. Lalu program kedua saya berkomitmen untuk membuat program kerja Duta HIV ke daerah-daerah, ke 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Terima kasih. Kami hidup di era yang dengan teknologi sangat cepat. Pastinya kami akan membuat dengan skala lebih besar edukasi mengenai HIV dan AIDS. Sementara itu, dokter spesialis OB/GYN Muhammad Wahyu Utomo berharap para duta mampu menjawab tantangan tentang HIV di tengah masyarakat, yakni dengan menghilangkan stigma, mitos, dan diskriminasi lewat pemahaman yang tepat. Saya kepada pemenang dan seluruh peserta yang mengikuti acara Duta HIV kali ini dapat menyuarakan edukasi kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Barat tentang penyakit HIV/AIDS, stigma, diskriminasinya, mengedukasi, menghapuskan, mengeliminasi stigma dan diskriminasi, bahwasannya penderita HIV/AIDS itu dapat hidup normal dan dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Data terbaru dari Kementerian Kesehatan RI diperkirakan terdapat 564.000 orang dengan penderita HIV pada tahun 2025. Karena itu, para duta terpilih dibekali tugas menyampaikan informasi yang benar tentang HIV/AIDS, sekaligus membantu pemerintah mengedukasi ke generasi muda, terlebih di era digital saat ini. Sosialisasi dan edukasi lebih mudah tersebar lewat berbagai platform. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Kita beralih ke informasi soal peringatan Hari Apoteker Sedunia tahun 2025 digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selain pemeriksaan kesehatan gratis, peringatan ini juga diisi dengan edukasi gizi kepada masyarakat. Puncak World Pharmacists Day atau Hari Apoteker Sedunia tahun 2025 digelar di halaman kantor Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Peringatan diisi beberapa kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan gratis berupa pengecekan gula darah, pemeriksaan penyakit mata, dan donor darah. Selain itu, turut pula diadakan edukasi tentang gizi dan makanan bagi masyarakat yang hadir. Juga ada pemeriksaan kesehatan yang kita sampaikan secara gratis, misalnya pemeriksaan
Mata bekerjasama dengan BKMM Pontianak, Balai Kesehatan Mata Masyarakat Kota Pontianak. Kemudian pada saat ini juga kita ada pemeriksaan darah gratis, kemudian ada donor darah gratis. Kemudian kita bekerjasama dengan Balai POM terkait dengan edukasi terkait dengan zat-zat berbahaya yang ada di sekitar kita dan pemeriksaan zat berbahaya itu. Warga yang hadir juga diberikan pemahaman soal program APSO atau Ayo Buang Sampah Obat dengan benar. Hal ini agar limbah obat yang kedaluarsa, sisa, dan rusak bisa dikelola secara tepat dan aman. Kita punya program ya nasional, yaitu APSO, Ayo Buang Sampah Obat. Nah nanti di Kalimantan Barat ini juga mau kita lakukan juga ya, supaya ini berkelanjutan. Nah selain itu juga AMR ya, antimicrobial resistant. Jadi para pasien, para konsumen diminta untuk tidak sembarangan menggunakan antibiotik. Intinya adalah dengan kehadiran apoteker-apoteker ini, beliau-beliau ini nanti teman sejawat ini bisa memberikan informasi semua ya terkait sediaan farmasi. Hari Apoteker Sedunia jatuh pada tanggal 25 September setiap tahunnya. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Informasi selanjutnya, Karnaval Imigrasi tahun 2025 digelar di depan toko buku Gramedia Ayani Megamal Pontianak. Selama 2 hari kegiatan, Imigrasi Pontianak membuka layanan pembuatan 600 paspor baru. Masyarakat antusias menghadiri Karnaval Imigrasi 2025 yang digelar dari 15 hingga 16 November di depan toko buku Gramedia Ayani Megamall Pontianak. Dalam karnaval ini, Imigrasi membuka pelayanan pembuatan paspor baru dengan kuota 600 pemohon atau masing-masing 300 pemohon per hari. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang hari ini telah melaksanakan hari baktinya ya, tahun 2025 ini. Ya. Di sini banyak sekali pelayanan yang diberikan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Layanan jemput bola di luar hari kerja ini disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini diharapkan pula dapat meningkatkan kualitas dan sarana pelayanan kepada publik. Jadi untuk layanannya dilaksanakan selama 2 hari ini, Sabtu dan Minggu ini. Tentunya hal ini akan memudahkan masyarakat apabila mereka sibuk di hari-hari kerja, ya kan. Nah, inilah kesempatan kita untuk mengajukan paspor di hari ini. 2 hari ini. Siap? Melalui aplikasi, Pak. Untuk cara pendaftarannya melalui aplikasi dan kuota di depan sudah dan sudah kita tambahkan karena antusiasme tadi ternyata demandnya tinggi, kita tambahkan 100 pemohonan lagi. Karnaval ini sekaligus untuk memperingati Hari Bakti Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain pembuatan paspor, juga dibuka stand dan pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian sembako, serta pameran hasil karya warga binaan pemasyarakatan. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Selatan, Saudara, Banjarbaru Street Art Festival disambut antusias warga. Gelaran ini menjadi wadah kreativitas dalam bingkai persatuan memperingati Hari Pahlawan. Ratusan peserta berpartisipasi dalam Banjarbaru Street Art Festival. Kegiatan yang digelar pertama kali di Kelurahan Landasan Ulin ini menjadi sarana silaturahmi warga yang datang dari berbagai kultur dan budaya. Warga Kelurahan Landasan Ulin, Banjarbaru berlomba memberikan penampilan terbaik pada parade yang digelar. Seorang peserta, Aprilia, asal RT 15 Kelurahan Syamsuddin Nur bilang, kegiatan ini bukan hanya hiburan warga, tapi juga menjadi sarana persatuan masyarakat Banjarbaru. Dengan tema perjuangan, budaya, dan persatuan, mereka melibatkan anak-anak, remaja, hingga orang tua. Ini sangat seru, terus juga saling merekatkan antara warga yang satu dengan yang lainnya juga. Tadi yang barongsai itu juga ya, Mbak? Iya, yang barongsai itu juga termasuk dari RT 15 RW 3. Berarti membawakan tema persatuan kayak gitu kan? Iya, betul sekali, bawa tema persatuan dari RT 15 RW 3 itu tadi. Seorang warga RT 29 Kelurahan Syamsuddin Nur mengaku sangat antusias melihat kreativitas warga dalam parade meriah. Hari ini sangat meriah, bahkan mungkin lebih meriah dari tahun kemarin.
lebih meriah hari ini. Dan semoga event-event seperti ini tetap terus berlanjut dan jadi budaya kita. Oh, kita support anu aja. Belum secara tenaga belum bisa. Oh. Ya. Tapi dari RTP-an ada juga ikut berarti? Ada dari RT 29 tadi melambangkan burung Garuda. Warga berharap kegiatan seperti ini rutin digelar agar ragam budaya yang ada di masyarakat Banjarbaru bisa menyatu dalam ruang kreativitas. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Timnas bola tangan Indonesia target raih emas SEA Games ke-33 Thailand tahun 2025. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda kembali bersama saya, Petronella Yani di Kompas Pagi. Atlet bola tangan Indonesia mulai mengikuti pemusatan latihan nasional menjelang SEA Games di Thailand tahun 2025. PB Apti menargetkan timnas bisa meraih medali emas. Jelang SEA Games ke-33 di Thailand pada Desember 2025, atlet bola tangan Indonesia mengikuti pemusatan latihan nasional di kota Pontianak, Kalimantan Barat, tepatnya di lapangan Sport Hall Universitas PGRI. Pengurus besar Asosiasi Bola Tangan Indonesia menargetkan tim nasional putra bisa meraih medali emas. Persiapan akhir akan dimaksimalkan sesuai strategi pelatih, selanjutnya hanya menunggu waktu keberangkatan. Sudah maksimal ya, dan masih ada sesi latihan berikutnya. Bola tangan Indonesia siap merebut emas. Kami yakini ini bahwa progres latihan anak-anak bola tangan Indonesia putra sudah mencapai titik yang diharapkan oleh para coach, dan atlet telah menyesuaikan dengan keadaan yang baik. Tinggal kami mempersiapkan proses berikutnya, tahapan akhir dan keberangkatan. Pelatih Timnas Bola Tangan Indonesia M. Arif menjelaskan, proses latihan dipusatkan pada evaluasi mental, teknik hingga fisik. Sementara atlet yang akan dibawa ke SEA Games sebanyak 16 orang, termasuk 2 kiper atau penjaga gawang. Persiapannya kami berusaha untuk menutupi celah-celah yang di awal tahun kemarin kami sudah mengikuti kejuaraan Asia Tenggara, dan itu menjadi bahan evaluasi kami. Dan mudah-mudahan sampai hari ini kondisi atlet sudah secara kondisi fisik aman, secara teknik sudah aman. Mudah-mudahan tinggal kita 1-2 minggu ini pembentukan mental dan strategi. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Ketua Umum bisa kita berikan untuk rakyat Indonesia. Selain Indonesia, cabur bola tangan SEA Games ke-33 akan diikuti beberapa negara lainnya seperti Filipina, Singapura, Vietnam, dan tuan rumah Thailand. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Masih dari informasi olahraga, kejuaraan Provinsi Karate tahun 2025 digelar di Gor Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat. Ajang ini mempertandingkan 1.213 nomor lomba. Sebanyak 927 peserta dari 14 kabupaten kota se-Kalimantan Barat mengikuti kejuaraan provinsi atau Kejurprov Karate tahun 2025 yang digelar selama 3 hari di Gor Pangsuma, Pontianak. Selain Kejurprov, turut pula digelar Open Turnamen dan pencarian bakat. Dari 3 ajang tersebut, ada 1.213 nomor yang diperlombakan. Kali ini ada 3 kejuaraan. Dalam satu paket itu ada 3-in-1. Yaitu pertama Kejurprov tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua Porki. Kemudian yang kedua Open Turnamen. Yang ketiga pencarian bakat yaitu Beginners. Jadi totalnya itu 1.213 peserta. Nomornya yang dipertandingkan. Orangnya mungkin 927 gitu ya. Kan satu orang boleh ikut beberapa nomor itu, sehingga jumlahnya tadi bisa 1.000 tadi. Ini yang terbesar ini kita ya. Kita dapat sambutan lah dari masyarakat. Ketua Umum Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Karate Indonesia Kalbar, Caroline Margaret Natasa menyebut event ini merupakan kegiatan besar yang disatukan.
Caroline berharap ajang ini mampu melahirkan atlet karate berprestasi dari Kalbar untuk ajang nasional hingga internasional. Kita akan mencari bakat-bakat baru dan juga menumbuhkan minat di kalangan adik-adik kita, anak-anak kita, agar mereka tertarik dengan karate dan juga mau mendalami lebih lanjut olahraga karate. Dan yang paling penting melalui karate ini bukan hanya masalah juara, medali, tetapi karate itu memiliki dasar filosofi yang sangat dalam. Saya berharap semua peserta juga mendalami, tidak hanya mempelajari gerakannya secara fisik, tetapi filosofinya didalami, diresapi, dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini atlet karate Kalbar sudah banyak menyumbangkan prestasi di kancah nasional. Karate banyak sekali menyumbangkan prestasi untuk Kalimantan Barat. Yang kemarin terakhir pada event Popnas di DKI baru saja ditutup oleh Pak Menpora, itu atas nama Sarul Sakti, atlet PPLP Kalimantan Barat meraih medali perunggu persembahan untuk Kalimantan Barat. Nah, diharapkan dengan adanya open turnamen seperti ini bisa terus memotivasi para atlet di Kalimantan Barat. Lewat filosofi yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari, karate menjadi salah satu cabur andalan yang akan terus dikembangkan di Kalimantan Barat. Bagus Suhanda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Informasi menarik lainnya, Saudara. Warga 2 desa di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat menggelar lomba perahu sampan mesin 500 cc. Event ini diharapkan bisa menjadi destinasi wisata dan kalender event Kuburaya. Sebanyak 34 peserta dari beberapa desa di Kuburaya seperti Desa Sungai Kakap, Desa Punggur, Desa Teluk Pakedai, Desa Teluk Gelam, Desa Sepakat Baru, dan beberapa desa lainnya mengikuti lomba perahu sampan mesin 500 cc. Selain ajang silaturahmi, lomba ini juga menjadi sarana hiburan masyarakat pesisir yang selama ini memakai transportasi air sampan mesin. Terima kasih banyak dengan panitia udah bikin acara semeriah ini, dan harapan saya ke depannya ada dukungan sepenuhnya dari Bapak Bupati kita, Bang. Tolong diperhatikan, minta perhatiannya. Alhamdulillah, Bang, udah sering kali, Bang. Kalau untuk di Desa Sepakat Baru ini, Bang, baru pertama kali ini, Bang. Lomba terselenggara berkat kolaborasi dan kerjasama antar warga secara swadaya. Panitia berharap Pemkab dan pemerintah desa dapat melirik kegiatan ini dan menjadikannya agenda rutin dengan memberikan dukungan baik moral maupun material agar kegiatan lebih meriah dan maksimal. Ini kegiatan kami ini kan Pak, kalau untuk kawan-kawan ini yang berlomba ini kan, memang ini kegiatan ini kami buat dalam rangka yang jelasnya kami ini untuk suka-suka, Pak. Jadi maka dari itu kami sampaikan acara ini, perlombaan ini suka-suka. Karena kita di sini untuk pertama kalinya, Pak. Kemungkinan kalau ke depan, kemungkinan dari desa bisa menyupport kita dan juga dari pihak kabupaten kemungkinan bisa menyupport kita untuk lomba-lomba ini. Mungkin baru kita ambil atas nama turnamen ini, turnamen apa gitu, Pak. Lebih jauh diharapkan lomba ini dapat turut berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar. Samsul Hardi, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Saudara, Kompas Pagi masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Para pelaku mencuri tangga sekitar jam 3 dini hari di perumahan kawasan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara. Berbekal rekaman CCTV atau kamera pengawas, kurang dari 1 kali 24 jam, para pelaku ditangkap saat hendak menjual tangga tersebut ke pengepul besi bekas. Karena korban memilih jalur kekeluargaan, polisi memfasilitasi mediasi antara keluarga pelaku dan korban. Para pelaku akhirnya mengembalikan tangga curian mereka.
Para pelaku juga dikembalikan ke keluarga masing-masing. Terima kasih rekan-rekan semua. Tadi kami baru saja melaksanakan kegiatan mediasi. Ya. Kemarin terhadap video yang viral, mungkin teman-teman semua pada tahu, viral tentang pencurian tangga di Kelurahan Batu Ampar. Tim kami belum 1x24 jam telah mengamankan pelaku sebanyak 3 orang dan barang bukti 2 tangga. Betul kami sudah mengundang pihak keluarga, RT, korban untuk melakukan mediasi. Selama 14 hari ke depan, Polda Kalbar dan jajaran menggelar operasi Zebra Kapuas tahun 2025. Operasi ini dibuka dalam apel gelar pasukan di halaman Mapolda Kalbar pada Senin pagi. Wakapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Roma Huta Julu bilang, operasi ini melibatkan 590 personel dari semua unsur terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dalam pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas. Dalam operasi ini, tindakan tegas berupa penilangan akan diberikan kepada pengendara yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas hingga para pelaku balap liar. Wakapolda menyampaikan, sesuai data kepolisian tahun 2025, terdapat 1.202 kasus kecelakaan lalu lintas di Kalimantan Barat. Dari angka tersebut, 259 korban diantaranya meninggal dunia, 521 luka berat, dan 974 luka ringan. Sementara kerugian material ditaksir mencapai 6,9 miliar rupiah. Karena itu lewat operasi ini Polri berharap angka tersebut bisa ditekan dan tidak kembali meningkat. Operasi Zebra Kapuas ini melibatkan kurang lebih 590 personil, baik dari Polda maupun jajaran lalu lintas di Polres, serta seluruh teman-teman dari instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, kemudian rekan-rekan dari TNI juga nanti terlibat langsung untuk melakukan satu tugas bersama untuk menekan angka pelanggaran dan tingkat pelanggaran dan fatalitas kecelakaan serta mendisiplinkan para pengendara. Operasi Zebra Kapuas juga digelar dalam rangka cipta kondisi menjelang tahun baru dengan harapan saat operasi lilin digelar, situasi lalu lintas sudah lebih terkendali. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Sebanyak 34 peserta dari beberapa desa di Kuburaya seperti Desa Sungai Kakap, Desa Punggur, Desa Teluk Pakedai, Desa Teluk Gelam, Desa Sepakat Baru, dan beberapa desa lainnya mengikuti lomba perahu sampan mesin 500 cc. Selain ajang silaturahmi, lomba ini juga menjadi sarana hiburan masyarakat pesisir yang selama ini memakai transportasi air sampan mesin. Terima kasih banyak dengan panitia udah bikin acara semeriah ini, dan harapan saya ke depannya ada dukungan sepenuhnya dari Bapak Bupati kita, Bang. Tolong diperhatikan, minta perhatiannya. Alhamdulillah Bang, udah sering kali Bang. Kalau untuk di Desa Sepakat Baru ini Bang, baru pertama kali ini Bang. Lomba terselenggara berkat kolaborasi dan kerjasama antar warga secara swadaya. Panitia berharap Pemkab dan pemerintah desa dapat melirik kegiatan ini dan menjadikannya agenda rutin dengan memberikan dukungan baik moral maupun material agar kegiatan lebih meriah dan maksimal. Ini kegiatan kami ini kan Pak, kalau untuk kawan-kawan ini yang berlomba ini kan, memang ini kegiatan ini kami buat dalam rangka yang jelasnya kami ini untuk suka-suka Pak. Jadi maka dari itu kami sampaikan acara ini, perlombaan ini suka-suka. Karena kita di sini untuk pertama kalinya Pak. Kemungkinan kalau ke depan, kemungkinan dari desa bisa menyupport kita dan juga dari pihak kabupaten kemungkinan bisa menyupport kita untuk lomba-lomba ini. Mungkin baru kita ambil atas nama turnamen ini, turnamen apa gitu Pak. Lebih jauh diharapkan lomba ini dapat turut berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar. Samsul Hardi, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri Kompas Pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Petronella Yani undur diri. Tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.
Kompas TV, independen, terpercaya.